Ini kembali lagi, kencangan baut kepala silinder dan knalpot itu masuk ke kencangan baut itu bab torsi. Torsi pengencangan ini. Iya anunya, betul utamanya torsi pengencangan baut. Nah, cari yang kepala silinder dan baut knalpot itu baut exhaust, dia masuk exhaust pengeluaran, sehingga dia ini ya, mur join pipa exhaust yang ini 27. Apa satuannya yang diminta di sini? Kekencangannya Newton meter, ya kan? Sehingga di sini 27 Newton meter. Ini yang kita standarnya 27 meter. Nah, jadi kalau ini kita setel di alat ukurnya sampai 27. Kencangan pertama kita harus tahu berapa standarnya ya. Standar knalpot berapa? 27. Baut knalpot 27 Newton meter. Satuannya Newton meter ya. Nah, kita tahu standarnya, kemudian kita harus bisa menyetel 27 itu di mana, ya kan? 25 Newton meter, 25 ditambah 2 strip ke atas kan? 25 ditambah 2 strip atau 2 putaran, 1 2 strip, baru diukur nanti baut ini ceklik gitu kan, sesuaikan dengan tanda panah. Berarti kalau begini kita begini kan, klik gitu, ceklik ya. Sorry ini ketinggalan shopnya jadi tidak bisa kita praktikkan. Yang penting begitulah caranya. Pertama harus kita setel di 25 Newton meter 27. Oke? Kalau yang ini bagaimana? Masih ingat? Nah, 27 itu 26 ditambah 1 kan, ini 26 nya di sini kan Newton meter. Kita nolkan dulu sampai 26 set. Nah, ini nolnya 26 di sini kan. 0 ditambah 1. 27 kan jadinya. Oke. Tinggal dikunci. Nanti tinggal diceklik, ceklek. Oke, gampang kan? Oke, itu untuk baut knalpot. Di sini diminta juga baut kepala silinder. Kepala silinder berapa? Nah, babnya itu nih kan bab exhaust ini pembuangan knalpot. Oke, kita lain cari dia. Baut kepala silinder, kita live cylinder head. Nah, ini cylinder head. Mur tutup kepala silinder. Nah, ini maksudnya ini 4 Newton meter, jumlah 4, berarti yang ini ya 4. Jumlah 4. Ini baut ber-8. Kemudian torsinya 24 Newton meter. Nah, kita setel lagi yang ini, gampang. Kita gini kan, posisikan 25 kurangi 1 strip berarti kan. Newton meter, ingat Nm. 25 kurangi 1 strip. Oke, udah nih 24 ya. Iya, jadi 24 bisa. Bisa ini. Sama saja. Nah, misalkan sudah patokannya 19. Nolkan dulu 19, berarti 19 kan. Nah, udah 19 tambah berapa biar 20? 4. 5. Ingat, kepala silinder 24 ditambah 5 berarti tinggal tambah 5. 1 2 3 4 5. Oke, tinggal di klik ya. Nah, caranya bersilang ini baru ini. Oke? Ya. Jangan sejajar. Nah, itu. Jadi kalau baut lebih dari 2 atau 3 itu harus bersilang gini. Nah, biar rata anunya nih, kekencangannya bisa melewat lawan blok atau anunya bautnya. Misalkan sudah pasang rode
Roda ya harus kiri kanan. Desa sebelah lawan desa rata, itulah anunya. Tujuannya biar tidak miring, biar tidak kimat. Ya. Nah, jadi hari seimbang. Terus berikutnya itu kepala silinder sudah bisa kira-kira ya. Nah, free play bebas throttle gas. Nah, ini free play. Free play itu jarak bebas. Nah, coba kesini dulu. Nah, ya, ini kita siapkan penggaris. Free play. Harus kedi ini free play. Nah, ini nanti ada penggaris yang ini sama saja ya, sama saja ini free play. Nah, oke, namanya free play itu jarak bebas ini. Oke, sampai dia sudah paham. Coba bagaimana caranya? Jadi bagaimana cara mengukur free play coba? Sudah bisa kayaknya. Ayo. Hari. Iya. Aneh, berhenti bentar. Nah, coba terangkan sama temannya mengukur free play. Nah, free play. Nah, ini kan standarnya berapa? Standarnya kita lihat ya di bahan bakar. Nah, ini sistem bahan bakar. Nah, bahan bakar itu jarak bebas handle gas 2 sampai 6 mili. Ini kan jarak ini nomor 4, kita bisa standar nomor 4. Soal nomor 4 itu jarak bebas bebas 2 sampai 6 mili. Nah, coba itu sudah berapa itu standarnya, berapa yang mana diukur 2 sampai 6 itu, apakah itu standar atau tidak? Patokannya di garis. Bagaimana patokannya? Garisnya. Ya, terus Ukur dari 0 sampai 5. nah, benar cara ukurnya gitu. Biar nanti tengah saja bergerak-gerak. Nah, pasnya itu bagaimana biar tak bergerak tangan, biar tidak bergerak tangan diapakan? Itu yang utama. Nah. Oke. Oke, jadi satuannya senti ya. Jarak bebas yakni jarak di mana handle gas itu belum ketarik tali gasnya. Nah, misalkan dari sini ke sini itu kan belum ketarik gasnya, itu jarak bebas namanya ya. Nah, tinggal itu yang diukur. Namun denara jarak bebas, Pak. Ngantuk lalu langsung ngerespon. Macam motor ya, jin denara tak ada. Naikin. Nah, peran langsung untuk kenyamanan sebenarnya. Jadi untuk keamanan juga kadang kita nggak sengaja tarik lalu respon lalu. Jadi begini ya, posisikan sejajar dengan ini nanti. Tidak mesti di sini nolnya. Misalkan saya nolnya di kita ke depan ya 10 ini. Anggap saja ini garisnya ya. Garis. Nah, dari sini ke sini set. Nah, itulah dia nih sampai 6 nih. Nolnya kan di 10. Set. Nah, ini ada 6 mili. Baru dia mandek kerasanya. Nah, dari 10 ini 9 sekian ini ada sekitar 10 mili. Ada 6 mili. 2 sampai 6. Namun darah garis 4 ambil kita. Nah, ini misalkan nih. Ini set. Nah, ini kan sekitar 6 mili. Tergantung perspektif kita. Nanti kita biasanya siapkan di sana ya. Tando biasanya di sini saya kasih tip F biasanya biar enak. Nah, di sini kasih tip F atau tanda. Kalau udah ada ya kasih ya satu tanda di sini. Nah, kemudian anggap saja garis ini adalah nolnya, ya kan? Kemudian kita tarik set. Nah, sampai dia di mana kira-kira ini berapa mili dari 0 ke sini. Paham?
Itu namanya jarak bebas ya. Oke, standar berarti ini. Ini standarnya 2 sampai 6 mili. Lanjut. Pentelan kopling sentrifugal. Ini kopling otomatis. Nah, seperti yang dulu saya contohkan. Atau ini aja ya. Jadi pertama kita apakan dulu? Kendorkan menggunakan kunci berapa? Kunci ring 14. Aduh, ring pas 14. Kendorkan dulu. Kemudian putar ke kanan sampai mentok. Kanan mentok ke kiri sampai mentok. Balik ke seperempat sampai seperdelapan. Seperempat sampai seperdelapan putaran, kemudian dikunci. Oke? Simpel kan? Kemudian setelah Anda setel, Anda cek dia bagus tak ngoplingnya. Ini kan dicek kondisi juga. Nah, masukkan gigi 1, kemudian standar 2 kan, standar 2 gigi 1, kemudian putar roda, tahan pedal persneling. Muter tak? Oke. Kalau tidak normal berarti dia seret muternya. Atau tidak bisa diputar. Kalau normal dia bisa kita putar pada saat posisi gigi 1 injak pedal full. Pedal persneling ke depan ya. Bisa ya, kayak dulu. Nah, itu untuk ngecek ngopling tidaknya. Terus oli level. Nah, kopling manual Pak. Ya. Kopling manual ya. Kopling manual handle koplingnya itu kita cek. Nah, jarak bebasnya itu berapa milimeter. Ya. Biasa di sini kan ada kopling manual. Kemudian cek oli, kondisi oli ya, nomor 9 kualitas oli 8. Nah, jadi SOP-nya itu kita buka ini ya, menggunakan tang kombinasi. Kemudian biar tidak lecet di anunya ini, kita pakai lap. Lap ya. Lap apa? Ya, lap petrol. Nah, jadi nanti taruh lap, kemudian gigit dia, putar ya. Nah, jadi biar tidak rusak giniannya ya. Jadi diputar baru diangkat. Yang dilihat adalah kondisi olinya. Apa nih? Kualitas oli. Nah, kualitasnya itu lihat dari apakah dia itu hitam pekat atau kotor. Nah, berarti kualitasnya sudah non oke ya. Misalkan kalau ini masih bersih berarti bagus kan kualitasnya kan. Kemudian oil level. Nah, itu adalah volume oli yang ada di mesin itu sudah kurang ataupun lebih atau kurang. Lihat di sini minimal maksimal ini garis ini. Jadi kalau olinya itu di bawah garis bawah ini berarti non oke. Oke? Kurang. Di bawah standar. Jadi di bawah garis yang ini sudah kurang. Terlalu kurang ya, kan ini minimalnya, kemudian ini maksimal. Yang bagus itu di antara inilah. Misalkan cara ngeceknya seperti ini. Begini. Oke? Yeah. Nah, Wadi sini dulu Wadi. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Cara ngecek Wadi. Sini dulu. Sini. Ini begini. Nah, maju. Nah, seperti tadi. Bagaimana cara ngecek oli? Coba. Cara ngecek oli. Diapakan? Nah, seperti itu. Ya, benar. Yang keliru itu kalau kita ngecek oli sambil diputar begini. Ya. Nah. Jangan diputar. Cukup celupkan sehingga nanti oke, tinggal diginikan doang. Celup terus digigit. Kalau diputar nanti akan kebaca, nanti olinya akan ada standar misalkan dia kecelup. Tetapi kalau begini dia akan kelihatan Oke, berarti kurang ataupun habis. Kurang biasanya kan, atau habis karena dia memes biasanya kan. Oke, misalkan kayak gini kan. Tidak oke kan.
Nah, jadi apakah dia kurang ataupun karena habis mungkin ya. Nah, makanya kita cek. Jadi ini dilakukan secara berkala karena kondisi motor itu ada yang bocor, yang rawan sekali kalau kekurangan oli. Oke. Untuk ngecek oli sudah bisa kan, kekencangan baut tab oli. Nah, itu main torsi juga ya. Nah, kita cek lagi berapa ukuran standar tab oli di bab torsi. Umur. Nah, di bagian perawatan ya biasanya. Kemasan no. Penuju. Begitu ada lagi jadi. Untuk silinder head. Nah, baut pengeluaran oli ini 24 juga ya. Ini 24 Newton meter juga ini. Baut tab oli 24. Nah, begitu juga sama seperti yang tadi kita setel di 24, kemudian kita cek baut tab olinya. Oke. Insyaallah kita kemudian apa lagi? Celah busi udah tadi ya. Celah busi kita pakai puller nanti untuk ngecek. Cek dulu berapa tekanan celah standarnya. Berapa tadi dapatnya? 0,8 Sampai 0,9. Oke. Terus kondisinya itu bagus atau tidak, juga secara fisik dan celahnya Anda cek ya. Tahanan kabusi, tahanannya ini menggunakan apometer. Kita pakai apometer kali berapa? Kali 1000. Kali 1K. Nah, 1K. Kemudian kita ukur coba nih. Standarnya berapa? Merek seni mah kebenangan mulai bayi. Kap itu tutup busi. Jadi injeksi itu normalnya dia itu yang bagus busi yang bagus, tutup busi yang bagus itu ada tahanan, ya. Ada tahanan. Namun salah itu busi, namun biasa asal saja murah-murah biasa ada tahanan, asal nyambung doang. Nah, jadi biar tahanan. Nah, di sini ada tahanan standarnya. Ngeri refleks ya. Pas Lembut tuh. Oke, nih tahanan kabusi 3,7 sampai 6,25 kilo ya. Berarti kita kali 1 kilo ini. Kemudian ingat sebelum kita ukur kita kalibrasi dulu, nggih. Kalau tahanan gini kan Mati dia. bisa kan 0 sampai 0 dulu ya. Kemudian kita ukur set biar nyetuk. Oke, itu berapa? 5 kali 1K berarti berapa? 5 kilo. 5 kilo. 5 kali 1 5 kilo. 5 kali 1 5K 5 5 kali 1 5. 5 kali 1 namun 5 kali 1 5 5 ya. Satu apa nih? K kan berarti 5 K 5K standarnya 3,7 sampai 6,25. 5 itu di antara standar berarti Oke. tahanannya ada ya. Tahannya bagus.
Jadi kalau tidak ada tahanan dia kembali ke 0 nanti. Oke? Nah, arah penyaring. Penyaringnya itu tahanannya itu ada. Nah, ini bagus. Oke? Coba kembalikan. Oke, paham ya? Cara mengukur kabusi kali 1K. Oke, ingat sebelum mengukur kalibrasi dulu. Kemudian perhatikan nanti kalau 5 misalkan lebih 1 strip berapa nilainya. Nah, di sini karena 10 strip 10 kurangi 5 karena bagi 10 berarti 1. 6. Ini baru 1. 10 kurangi 5 5. berarti 5 dibagi berapa strip? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0,2. 0,2 1 strip 0,2 berarti kalau 5 lebih 1 strip 5,2. iya 5,2 2. Oke 5,2. Oke lanjut. Kabusi level cairan pendingin. Nah, level cairan pendingin ini kalau dia menggunakan radiator, nah kemungkinan nanti tidak ada yang motornya. Seandainya disiapkan yang putih radiator, tinggal buka jok ya, cari di anunya itu akan ada level upper lowernya. Pemeriksaan sistem pendingin dari kebocoran. Nah, sistem pendingin nanti kalau tidak pakai radiator, dia berpendingin udara seperti ini. Kita cek sirip-siripnya, oke? Sirip-siripnya apakah dia itu cacat, bengkok, ketutup dengan apa namanya? Dia kotoran. Jadi kalau terlalu parah kotoran tertutup atau ada yang patah, nah berarti non oke, ya. Tapi kalau dalam kondisi bagus, bersih dan terawat, nah berarti oke. Ya dari fisiknya, oke. Pemeriksaan sistem pendingin. Kemudian free play main bebas rantai. Nah, ini kekendoran rantai, free play jarak bebas rantai. Cara ngukurnya bagaimana? Nah, kita harus tahu berapa standar kerenggangan rantai. Buka dulu nih. Spesifik pengapian bahan bakar. Oji dapat giliran yang horban nana Oji. Tapi jam pira biasa kelas 11.30 ya. Perluasan hanya puluh supeng masih. nah ini roda depan ketebalan cakram ini sudah ya, ketebalan cakram Cara dari ke rumah. Juga kita yang ngomong ini tau. Anu pada dari rumah cekin dari kuano. Kasih itu paling dulu ya, paling dulu mah. Marnia nih cara berjumat. Kita pria imut ya. Iya orang gandaya nih. Pria imut dari gunung kita. ada buku tabelaran ada buku Dan jelas kelami namanya Oji dari cara berjumat. Mungkin wah betele berjumat. Rumah kita kan. Kayak mana? Betul lah tadi mah. Ini jangan main. Andang dan depan nanti andang dekat dulu nih. Hah? Andang dan Oke, jadi depan nih buku dekat dulu. anunya aslinya begini ya. Andang dan depan nih dekat andang Kita dekat dulu. kopi yang Ini harus ke bawah. diujikan dengan kemudian Wow, ini. Pasang itu. Pasang aja pasang. Kita aja kantong kunci dia. Anu anil, pengen pasang. Pasang itu. Pasang dia dulu dia. Pengen pasang anu dia. Iya, anil. Prade. Main lekai nane beta pegawaian manusia dia. Oke, misalkan nih rantai kekendorannya 25 sampai 35 mm ya. 25
25 sampai 35. Kekendoran rantai 25 sampai 35. Suspensi. Oh ini kurang fotokopiannya satu. Suspensi 25 sampai 25. ya. Oke. 25 sampai 35 milimeter itu standar kekendoran rantai. Bagaimana cara mengukurnya? Ini penggarisnya. Nah, kesini cara mengukur kekendoran rantai. Nah, 25 sampai 35 ya. Jadi pertama kita tarik rantai ke atas. Nah, jadi posisikan ini ke atas begini. Oke. Lagi tuh Islamic. Nih, tempelkan begini ini. Ini harus diam ya nih. Jadi patokannya bisa bawah bisa atas, mana-mana sisi bawah atau sisi atas bebas. Misalkan saya patokannya sisi bawah ini ya, nih patokannya sisi bawah. Kita lihat ini sisi bawah ini. Jadi kita tarik ke atas maksimalnya di mana gitu ya. Misalkan maksimalnya berada di garis 2 ini kan? Ya. Ini kan? Oke, berada di garis 2. Berarti itu anggap titik nolnya. Ya. Oke, titik nolnya. Kemudian dia turun. Terjun bebas sampai 7,5 kan? Ngerti 7,5 ya? Ya. Itu minimal anunya. Berarti 2 sampai 7,5 ini berapa mili dia? Nih. Dari 2 3 kan 10 mili kan? 3 4 20 mili. 4 5 30 mili. 40 mili, 50 mili, 55. Jadi dari antara 2 sampai ke 7,5 ini 55 mili. 55 mili dia. Ngerti? Nah, karena kita anggap ini dari nolnya. Nah, G, 2 ini nolnya. Sehingga kita dari 2 ke 7,5 tadi. 1 2 3 4 5 5,5 cm sama dengan 55 mili. 1 cm 10 mili kan. Ini 1 cm itu segini kan. Nah, jadi kalau 5-nya ini berarti 50 mili. Oke. Nah, begitu. Jadi yang diukur adalah maksimalnya itu berapa, itu sebagai 0, kemudian minimalnya itu berapa. Dia maksimal ke atas, maksimal ke bawah. Jaraknya ini itu adalah kerenggangan nantinya, ya. Oke, ini terlalu Kendur. Nah, apa perlu kita setel Pak? Tidak perlu, hanya mengecek, gampang kan? Ya. Hanya memeriksa doang tugas, tetapi harus sesuai prosedur cara meriksa. Tidak perlu setel ulang, tidak perlu. Habis waktunya nanti karena banyak yang diukur lagi yang lain. Lanjut. Tinggal sedikit lagi. Habiskan hari ini udah. Biar besok. Oke, ketentuan apa tadi? Pelumasan rantai roda menggunakan SAI berapa? SAI itu apa? SAI bonek apa SAI? Standar kekendalan Oli. standar viskositas. Kitas. Kalau melumasi oli rantai itu standar SAI-nya berapa? Nah, apakah pakai oli mesin yang 20-50 atau berapa? Ada yang tahu? Mantap. Nah, ini perlu diingat. SAI standar untuk pelumasan oli itu standar SAI 90. Standar 90. 90 jadi sangat kental dia. Jadi
biasa dipakai untuk transmisi mobil atau garda mobil. Bilang SI 11. Bisa dipakai ke motor. Oke. Untuk karena dia ini metal, oke. Rantai oli. Rantai anu. Kan Oli rantai. lebor. Bisa seperti ini. Oke. Bukan. Jadi agak kental dia. SI 90. Oke. SI 90. Nah, jadi kalau ini ditentukan saja. Nanti kalau disiapkan oli can ada coba volumasi oli nantinya itu sebagai anunya statiknya. Kita siapkan nanti ada oli yang disemprotkan itu oli can. Sambil diputar rodanya dikit, itu simulasi praktiknya untuk perawatan oli, perawatan rantai. 17 level jumlah minyak rem depan. Nah ini kita periksa saja ya. Nah misalkan minyak rem ini ada tulisan upper, nah ada lowernya ini. Jangan sampai di bawah lowernya ini, oke? Nah di sini kan ada garis lower. Jangan sampai di bawah lower, atas lower. Nah ini kan memeriksa doang, berarti tak perlu diisi apa lagi. Yang penting memeriksa nanti di motornya yang mana rakitnya. Oke, 17 sudah. Ketebalan disk. Nah, disk brake. Ketebalan disk ini terdiri dari piringan cakram ya. Disk atau piringan cakram itu berarti yang ada di roda. Piringan cakramnya bukan kampasnya. Kalau 19 itu brake pad itu baru kampas rimnya. Itu bedanya ya. Kalau ketebalan disk atau piringan cakram berarti yang Piringan.